Halo semuanya, kembali lagi di Infact, Inspiration Nursing Fact. Dan bersama saya hari ini Angeline yang akan menemani Sobat Group Fact di episode kali ini. Dan seperti biasa, kita akan membahas topik kesehatan yang benar-benar dekat banget sama kehidupan sehari-hari kita. Nah, pas banget nih, episode kali ini kita akan bahas salah satu masalah kesehatan yang sering banget dianggap hanya menyerang orang tua saja. Padahal, itu bisa juga loh dialami sejak anak muda, yaitu osteoporosis dini. Nah, pada episode kali ini, kalian tahu nggak sih osteoporosis itu apa? Nah, seperti yang kita dengar, kalau osteoporosis itu bisa disebut dengan silent disease. Kenapa? Karena dia berkembang diam-diam. Nah, bersama kita hari ini, hadir narasumber dari profesi keperawatan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Angelica Pledis-Siotang dari mahasiswa keperawatan angkatan 25. Senang sekali bisa ikutan sharing di sini dan semoga informasi yang disampaikan boleh bermanfaat ya. Oke, kita langsung mulai aja ya Kak. Sebenarnya osteoporosis itu apa sih Kak dan kenapa bisa terjadi bahkan di usia muda? Nah ya, osteoporosis ini adalah penyakit tulang yang membuat kepadatan dan kekuatan tulang itu semakin menurun. Nah, kita tahu kalau misalnya tulang itu sebenarnya regenerasi, dia tuh bergantian ya pembentukannya. Cuma di case kali ini pada osteoporosis, dia penghancuran atau kerapuhan tulangnya lebih cepat ketimbang pembentukan tulang itu sendiri. Nah, normalnya tulang itu ya tadi selalu diperbarui gitu ya. Harusnya diperbarui, dibentuk terus-menerus, tapi pada saat ini penghancurannya lebih cepat. Jadi dia bahkan gampang rapuh, gampang patah seperti itu. Nah, banyak juga nih orang yang ngira kalau osteoporosis ini terjadi hanya pada orang yang sudah tua ya, lansia. Tapi ternyata orang-orang muda pun bisa nih kena osteoporosis. Gitu sih. Oh gitu ya Kak. Nah, kalau misalnya jenis-jenis osteoporosis itu kira-kira ada apa aja ya Kak? Nah, jenis-jenis osteoporosis sendiri ada 3 jenis. Yang pertama ada osteoporosis sekunder, primer. Yang kedua osteoporosis sekunder, kemudian yang ketiga ada yang namanya osteoporosis juvenil. Nah, untuk yang pertama osteoporosis primer sendiri itu adalah osteoporosis yang paling umum. Dia terjadi pada wanita yang pasca menopause, kemudian lansia karena penuaan dini, penuaan yang alami ya. Kemudian kalau osteoporosis sekunder itu biasanya karena penyakit nih, ada suatu penyakit, kemudian penggunaan obat-obatan seperti obat-obatan jenis kortikosteroid. Kalau misalnya pernah dengar di rumah sakit ada dexamethasone, methylprednisolone, nanti ketemu ya di rumah sakit. Nah, seperti itu juga berisiko pada osteoporosis. Kemudian yang ketiga tadi yang namanya osteoporosis juvenil. Nah, osteoporosis juvenil ini adalah osteoporosis jenis yang paling jarang sebenarnya. Dia tuh biasanya anak-anak muda nih, remaja yang mengalami osteoporosis juvenil ini. Tapi ini jarang ya. Jarang ya. Oke, tadi kita udah dengar nih jenis-jenis osteoporosis apa, dan sekarang kita akan bahas kira-kira penyebab osteoporosis dini itu apa saja sih faktor yang memicu penyakit itu? Nah, boleh. Nah, untuk penyebabnya sendiri atau etiologinya ya, penyebabnya sendiri pertama ya karena kurangnya asupan kalsium tentunya dan vitamin D kita udah sering dengar pastinya ya. Dan tulang itu jadinya tidak dapat nutrisi yang mencukupi seperti itu. Selain itu ada faktor genetik juga, ada hormonal kayak tadi ya pada wanita yang pasca menopause ada hormon estrogen namanya. Nah, itu berpengaruh. Kemudian misalnya riwayat keluarga, riwayat penyakit kayak penyakit DM juga bisa memicu osteoporosis. Nah, penggunaan obat-obat kayak tadi kortikosteroid dalam jangka panjang juga mempengaruhi. Kemudian berat badan yang terlalu rendah atau terlalu besar ya bisa juga mempengaruhi, menjadi faktor resiko dari osteoporosis ini. Wah, ternyata faktor resiko penyebabnya itu relate banget ya sama kehidupan sehari-hari kita. Nah, kalau gitu kira-kira gejalanya tuh bagaimana Kak? Kira-kira nanti orang yang terkena osteoporosis ini apa sih yang dirasakan awal-awal gitu? Nah, tadi di awal sempat dibilang ya kalau misalnya osteoporosis ini adalah silent disease. Silent disease. Nah, jadi emang nggak kerasa di awal. Nah, dia tuh
ya berkembangnya diam-diam, tapi beberapa tanda yang bisa diperhatikan seperti nyeri tulang ringan yang berulang-ulang. Jadi bukan hanya sekali 2 kali, tapi dia berulang terus-menerus. Nah, kemudian tinggi badan yang mulai berkurang, mulai menyusut. Yang tadinya mungkin 165 terus menyusut jadi 163, itu bisa aja terjadi menjadi gejalanya. Kemudian ada postur tubuh yang membungkuk, mungkin kita sering lihat ya sama orang-orang yang udah sepuh gitu ya. Mereka membungkuk itu ya udah pasti ada di situ faktor resikonya. Kemudian tulang yang mudah cedera walaupun aktivitasnya ringan, misalnya hanya ngangkat tas atau beras 5 kilo deh, terus udah ada yang rapuh atau retak atau sakit. Nah itu kayak gitu-gitu sih mungkin gejala-gejala. Gitu ya Kak. Oke, selanjutnya kita mau bahas nih kira-kira perbedaan osteoporosis dan osteopenia itu apa sih Kak? Boleh dijelaskan singkat mungkin perbedaan keduanya? Boleh banget. Jadi ada 2 istilah ya, tadi osteoporosis ya kita udah sering dengar, tapi ini ada istilah yang namanya osteopenia. Nah, osteopenia sendiri itu tahap awal. Nah, osteoporosis tahap lanjut. Jadi di osteopenia ini kepadatan tulangnya tuh mulai berkurang, tapi masih bisa dicegah gitu ya. Kalau di osteoporosis itu kayak kronisnya, jadi udah nggak bisa dicegah lagi, udah gampang retak, gampang rapuh, semuanya gitu. Kalau secara singkatnya. Oh gitu ya. Jadi teman-teman nih boleh aware banget nih kalau misalnya udah ada seperti faktor ataupun gejala yang udah disebutin Kakak tadi, itu namanya osteopenia ya. Itu bisa banget kita langsung aware ya, cek ke dokter ya, supaya bisa dicegah lebih awal. Nah, biasanya nih masyarakat juga percaya nih Kak sama mitos. Nah, kira-kira ada nggak sih beberapa mitos dan fakta tentang osteoporosis ini apa aja sih Kak? Nah, banyak banget ya. Terutama aku juga pada awalnya mengira kalau misalnya osteoporosis ini terjadi sama orang tua gitu ya, opung-opung, nenek, kakek-kakek. Tapi enggak, ternyata osteoporosis ini ya bisa terjadi juga pada orang-orang yang lebih muda. Nah, tadi juga di awal sempat dibilang kalau misalnya osteoporosis pada perempuan lebih tinggi ya ketimbang laki-laki juga. Nah, sebenarnya sama aja, osteoporosis juga bisa terjadi pada perempuan dan juga laki-laki. Nah, mitos paling umum ya yang orang yang muda ya, yang orang masih muda mah nggak mungkin lah kena osteoporosis. Padahal tadi ada jenisnya osteoporosis juvenil yang bisa aja terjadi pada anak muda dan remaja seperti itu. Itu aja sih mungkin mitos. Nah, iya Kak, makasih Kak atas penjelasannya. Dan sekarang kita akan mau bahas nih, terkadang kita di usia muda ini sering banget membiarkan kalau misalnya badan kita pegel-pegel, paling cuman pegel-pegel biasa karena habis aktivitas capek. Tapi nyata kalau misalnya kita biarkan kan ada dampak lebih lanjutnya. Nah, kira-kira apa sih dampak osteoporosis kalau misalnya kita membiarkan penyakit itu? Boleh. Nah, ini jadi osteoporosis, dampak ya osteoporosis pada orang kita misalnya. Ya tentunya sangat berdampak besar ya. Jadi orang mudah lelah, kemudian sakit-sakit tulang, kemudian bahkan sulit bergerak karena tulangnya gampang rapuh, seperti itu. Hal ini ya tentunya mengganggu aktivitas sehari-hari, menurunkan produktivitas kita juga dalam melakukan kegiatan. Terus berpengaruh juga pada psikologis karena keterbatasan fisik kita jadi nggak bisa bergerak, jadi psikis kita mungkin bisa aja terganggu gara-gara itu. Itu mungkin dampaknya. Tadi kita udah dengar dampaknya, sekarang nih yang paling ditunggu-tunggu. Kira-kira apa sih langkah pencegahan untuk osteoporosis sejak dini nih Kak? Nah, pencegahannya sendiri bisa dengan memenuhi asupan kalsium dan vitamin D. Ini udah umum banget sebenarnya ya. Makanan-makanan maupun suplemen, kemudian berjemur di bawah sinar matahari 10-15 menit. Ya, kemudian ada rajin olahraga, terutama anak-anak yang masih muda nih, jangan sampai melewati jam-jam olahraga ya. Harus ada punya waktu luang tentunya untuk berolahraga seperti itu. Kemudian ya menjaga berat badan tetap ideal tadi ya, nggak boleh yang terlalu kurus, nggak boleh juga terlalu gemuk. Kalau terlalu kurus tadi ya bisa berpengaruh sama tulang karena nggak ada asupan mineral untuk si tulang. Jadi ya postur tubuh nggak boleh terlalu berat, nggak boleh juga terlalu kurus. Kemudian ya itu mungkin hal-hal sederhana yang bisa dilakukan sejak muda. Kalau misalnya udah berumur mungkin udah lebih susah ya untuk mengaplikasikan pencegahan seperti itu.
Terima kasih banyak ya Kak atas penjelasannya hari ini. Nah, dari pembahasan hari ini kita bisa simpulkan bahwa osteoporosis itu bukan hanya penyakit orang tua tetapi bisa menyerang siapa saja bahkan pada usia muda pun. Nah, kesehatan tulang adalah investasi jangka panjang. Jadi mulai sekarang, yuk kita peduli dengan kesehatan tulang dengan cara jaga pola makan, rajin olahraga, dan lakukan gaya hidup sehat agar tetap aktif dan mandiri sampai tua nanti. Oke, semoga episode Infact kali ini bisa bermanfaat dan membuat kita lebih sadar pentingnya menjaga kesehatan tulang. Sampai jumpa di episode berikutnya. Infact, Real Talk, Real Health. Bye-bye.